Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Dinia Gotama, mahasiswi Teknik Elektro Untirta dengan NPM 333217064. Di sini saya akan membahas mengenai T flip-flop. Terdapat 3 pembahasan yang akan saya bahas. Pertama, klasifikasi T flip-flop. Yang kedua, desain transistor PMOS dan NMOS dari rangkaian TFF. Dan yang ketiga, desain stick diagram dari rangkaian TFF. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi T flip-flop. Sebelum kita mengenal lebih lanjut apa itu T flip-flop, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih apa itu flip-flop. Nah, flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau di-trigger. Flip-flop mempunyai dua output atau keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Selanjutnya, kita membahas apa itu T flip-flop. Jadi, TFF atau biasa dikenal dengan toggle flip-flop atau flip-flop toggle adalah rangkaian flip-flop yang dapat dibangun dari modifikasi clock RSFF, DFF, maupun JKFF. Dinamakan toggle karena kemampuan flip-flop ini untuk mengubah keadaannya. Dan di sini T flip-flopnya ini dibangun dari modifikasi JKFF. Kemudian T flip-flop memiliki sebuah terminal input T dan dua buah terminal output, yaitu key dan keynote. Masukan J dan K pada JKFF dihubungkan dengan logika 1, sedangkan sebagai masukan TFF adalah clock pada JKFF. Keadaan output key akan berubah setiap ada pulsa clock, yaitu sinyal pemicu pada masukannya. Kemudian, persamaan karakteristik pada T flip-flop yaitu key next sama dengan T keynote ditambah T-note dikali key. Selanjutnya terdapat tabel kebenaran. Nah, input T merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2, seperti semua flip-flop pada umumnya. Simbol T berarti toggle, yang menunjukkan bahwa rangkaian akan mentuglas atau menginversi state keluaran pada saat T sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat nih. Saat T sama dengan 0, present state-nya ini bernilai 0 dan next state-nya ini bernilai 0. Nah, sedangkan saat si input T sama dengan 1, present state-nya ini bernilai 0, sedangkan keynote-nya ini atau next state-nya ini bernilai 1, kebalikan dari si present state-nya ini. Nah, kenapa demikian? Karena jadi kan di sini dikatakan saat T sama dengan 1, dia itu bakalan menginverse gitu. Jadi saat dia inputnya T-nya sama dengan 1, otomatis di next state-nya ini akan menginverse si present state-nya. Sedangkan saat input T-nya ini sama dengan 0, si next state-nya ini akan mengikuti si present state-nya, seperti itu. Lanjut ke timing diagram. Di sini terdapat T, key, dan keynote. Jadi pada kondisi awal atau T0, dari key menjadi low, keynote menjadi high. Nih, jadi dia naik. Di T1, saklar berubah dari low ke high dan perangkat berubah status. Key menjadi high dan keynote menjadi low. Output tetap sama di T2 karena perangkat hanya diaktifkan oleh transisi low ke high. Pada T3, ketika saklar menjadi high, key menjadi low dan keynote menjadi high,
mereka tetap seperti itu sampai kondisi T5. Antara T1 dan T5, 2 siklus lengkap T terjadi. Selama periode waktu yang sama, hanya satu siklus yang diamati untuk Q atau Q0. Karena siklus output adalah setengah dari siklus input. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu desain transistor PMOS dan NMOS dari rangkaian TFF. Jadi kita harus tahu dulu nih apa sih itu CMOS. Nah, CMOS ini adalah complementary metal oxide semiconductor. Nah, CMOS juga sering disebut complementary symmetry metal oxide semiconductor. Kata komplementar simetris merujuk pada kenyataan bahwa biasanya desain digital berbasis CMOS menggunakan pasangan komplementer dan simetris dari MOSFET semikonduktor tipe P atau PMOS dan semikonduktor tipe N atau NMOS untuk fungsi logika. Rangkaian logika transistor yang menggunakan kedua tipe transistor tersebut dikenal dengan complementary MOS atau CMOS. Transistor CMOS memiliki 3 terminal, ada gate atau diinisialisasi sebagai G, ada source yang diinisialisasi sebagai S, dan ada drain yang disingkat menjadi D itu. Di sini bisa dilihat terdapat perbedaan antara NMOS dan PMOS. Perbedaannya ini dibentuk si gate-nya tuh. Dan bisa kita lihat juga pada PMOS dan NMOS pada gerbang NAND, karena kan di sini membuat rangkaian T flip-flop yang dimodifikasi dengan rangkaian JK flip-flop kan, dan dimana rangkaian tersebut menggunakan NAND tuh. Jadi ini rangkaiannya seperti ini. Di atasnya ini ada PMOS dan yang bawahnya ini ada NMOS seperti itu. Selanjutnya pengertian mengenai HCMOS atau High Speed Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, HCMOS ini merupakan hasil perkembangan dari teknologi CMOS dengan bentuk struktur dasar yang sama, yaitu terbentuk dari transistor NMOS dan PMOS. Keunggulan dari IC HCMOS adalah memiliki waktu tunda rambatan yang relatif cepat dan disipasi daya yang kecil. Salah satu konfigurasi yang dapat digunakan untuk mengurangi propagation delay adalah konfigurasi inverter yang dipasang secara kaskada. Teknologi HCMOS adalah teknologi CMOS yang dirancang secara khusus sehingga memiliki propagation delay. Jadi di sini ada diagram bloknya. Pertama terdapat inputan, lalu dikirim menjadi digital circuit, lalu dibuat ke drive kaskade, dan terakhir akan menghasilkan suatu output seperti itu. Nah, di sini ada rangkaian T flip-flop dengan transistor PMOS dan NMOS. Untuk menyusun transistor CMOS sesuai dengan rangkaian gerbang logika T flip-flop dilakukan dengan bantuan software DSCH. Nah, rangkaian gerbang logika TFF terdiri dari 4 buah gerbang NAND, 1 input dan 2 output. Lewat program DSCH, gerbang NAND tersebut diuraikan menjadi rangkaian transistor CMOS. Penyusunnya, tiap gerbang tersusun atas sebuah transistor NMOS dan sebuah transistor PMOS. Maka jumlah transistor CMOS penyusun T flip-flop sebanyak 20 buah dengan rincian 10 buah transistor PMOS dan 10 buah transistor NMOS yang terintegrasi satu sama lain. Nah, berikut rangkaian pada DSCH-nya. Jadi di sini ada PMOS dan ini ada NMOS. Nah, di sini itu NAND-nya itu terdapat 3 kaki, makanya bentuknya ini seperti ini.
Dan ini saat mainnya ini terdapat dua kaki. Dan di sini ada satu inputan dan dua output. Dan di sini terdapat clock. Seperti itu. Lanjut. Pembahasan yang ketiga yaitu desain stick diagram dari rangkaian T flip-flop. Nah, dalam penyusunan stick diagram untuk T flip-flop dilakukan dengan bantuan software Microwine. Susunan transistor CMOS dari perancangan sebelumnya diubah ke dalam bentuk stick diagram. Jadi kan tadi udah dibuat nih rangkaian PMOS dan NMOS-nya menggunakan DSCH kan. Nah, untuk stick diagramnya menggunakan Microwine. Tuh. Rangkaian stick diagram inilah yang nantinya akan digunakan untuk membentuk lapisan polysilicon, difusi N, difusi P, dan metal. Kemudian, hasil kompilasi dari file Verilog pada susunan transistor pada program DSCH kemudian diwujudkan ke dalam bentuk stick diagram melalui Microwine. Nah, berikut tampilannya seperti ini. Dan akan kita coba langsung. Nah, compile Verilog file. Kemudian T flip-flop open. Terus kita compile. Nah, setelah kita selesai nih, tidak terdapat error, kita langsung back to editor. Nah, dia bakalan keluar seperti ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyusunan kata maupun materi. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Ya.